Halo semuanya, kami dari kelompok 8 dengan saya Sheila Angelica dan partner saya Angel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang isolasi piperin dari biji lada dengan alat coklat. Yang pertama, lada. Apa itu lada? Lada merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh di negara tropis termasuk Indonesia sendiri dan memiliki nama latinnya yaitu Piperis nigris fructus dan memiliki kandungan utama yaitu alkaloid piperin 5,3 sampai 9,2%, metilprolin, minyak atsiri 1,2 sampai 3,5%, kefisin 1%, pati 36 sampai 37%, serta serat kasar kurang lebih 14%. Lada ini masih masuk ke dalam family Piperaceae yang merupakan tanaman obat yang memiliki khasiat obat diare, antiinflamasi, dan hepatotekan. Kemudian piperin. Bagaimana struktur dan bentuk piperin? Seperti pada gambar yang telah disediakan, bentuk piperin sendiri berbentuk jarum dengan warna kuning, dan strukturnya seperti sudah ada yang disediakan pada gambar. Piperin sendiri ini larut dalam etanol, ether, dan kloroform, sedangkan ia sangat sukar larut dalam air. Piperin sendiri memiliki berat molekul sekitar 285,3377 dengan titik didih 127 derajat Celcius. Jika piperin ini terhidrolisis, maka dia akan terurai menjadi dua, yaitu piperidin dan asam piperat. Kemudian, piperin sendiri memiliki khasiat, yaitu sebagai antiinflamasi, anti-malaria, menurunkan berat badan, menurunkan demam, dan meningkatkan penyerapan vitamin tertentu. Kemudian tujuan pada praktikum ini yaitu yang pertama untuk dapat memahami proses isolasi piperin dengan alat coklat, yang kedua untuk mampu mengenal sistem KLT1D, yang ketiga untuk mampu memilih fase gerak terbaik dari 1D untuk digunakan di 2D. Kemudian, adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama adalah alat-alat gelas, yang kedua timbangan gram, yang ketiga TLC chamber, dan yang keempat adalah alat coklat sendiri. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan yaitu lada, etil asetat, reagen Dragendorf, toluena, kloroform, heksan, etanol 96%, lempeng silika, dan kertas haring. Apa sih ekstraksi sokletasi itu? Metode ini adalah metode pemisahan komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu. Berikut gambar dari alat coklat sendiri. Pada gambar bisa dilihat itu ada kondensor sebagai pendingin dan mempercepat terjadinya proses pengembunan. Kemudian ada pipa F sebagai tempat jalannya uap bagi pelarut yang menguap pada proses penguapan. Kemudian ada sifon untuk perhitungan siklus dan labu alas bulat, wadah bagi sampel dan pelarut. Kemudian bagaimana prinsip kerja dari sokletasi? Yaitu terjadi pemanasan dan perendaman sampel, yang dimana hal ini akan menjadikan pemecahan dinding sel dan membran sel yang disebabkan adanya tekanan antara luar dan dalam sel. Kemudian, metabolit sekunder yang ada pada sitoplasma akan larut ke dalam pelarut organik. Kemudian, larutan akan menguap ke atas melalui dinding udara, yang kemudian akan mengembunkan uap, dan tetesan akan terkumpul. Jika tetesan terkumpul dan melewati batas lubang pipa samping, maka akan terjadi sirkulasi. Nah, sirkulasi yang berulang ini akan menghasilkan ekstraksi yang baik. Kemudian, apa perbedaan ekstraksi menggunakan alat coklat dan alat reflux? Jika menggunakan alat coklat, bahan baku akan dimasukkan ke dalam sebuah tabung coklat dan pelarut dalam labu ekstraksi. Kemudian, kontak antar pelarut dengan bahan baku dilakukan pemanasan, sehingga diperlukan suhu yang lebih tinggi. Sedangkan jika memakai alat reflux, bahan baku bercampur dengan pelarut.
dimasukkan ke dalam labu ekstraksi. Kemudian tidak memakai suhu yang tinggi. Lalu keunggulan dan kelemahan dari metode ini yaitu keunggulan yang pertama adalah sampel diekstraksi dengan sempurna, jumlah pelarut yang digunakan sedikit, proses oksidasi berlangsung cepat, dan pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Kemudian, adapun kelemahannya yaitu tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak, atau di sini dimaksudkan dengan senyawa-senyawa yang tidak tahan panas, karena pada metode sokletasi ini akan terjadi penguraian. Lalu, harus dilakukan identifikasi setelah penyarian. Pelarut yang digunakan mempunyai titik didih yang rendah. Kemudian, apa saja syarat sampel untuk menggunakan metode ini? Yang pertama yaitu pori-pori harus lebih besar, tidak dapat dilarutkan oleh pelarut yang digunakan, dan mudah ditembus oleh pelarut. Kemudian adapun syarat pelarut yang digunakan pada metode ini, yang pertama adalah pelarut yang mudah menguap. Contohnya seperti heksan, ether, petroleum ether, metil klorida, dan alkohol. Syarat yang kedua adalah titik didih pelarut rendah. 3. Pelarut tidak melarutkan senyawa yang tidak diinginkan. Yang keempat, pelarut terbaik untuk bahan yang diekstraksi. Dan yang kelima, terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Dan yang terakhir, sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, misal polar atau non-polar. Selanjutnya ialah proses isolasi dengan piperin. Diambil 50 gram serbuk lada hitam. Lada hitam dijadikan dalam bentuk serbuk bertujuan untuk memperluas kontak antara sampel dengan pelarut. Serbuk kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas saring dengan tujuan agar pelarut yang telah terkondensasi dan berubah menjadi cairan dapat jatuh secara perlahan ke dalam timbal yang berisi sampel. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam alat sokslet pada bagian timbal. Selanjutnya ditambahkan pelarut yakni etanol. Tujuan dari pemilihan etanol sebagai pelarut ialah karena sifatnya yang polar, sehingga dapat mengikat senyawa piperin yang juga bersifat polar. Selain itu, karena etanol mempunyai titik didih yang rendah, sehingga mudah untuk menguap. Proses ekstraksi kemudian dijalankan selama 4 jam. Proses isolasi piperin pada alat sokslet seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping, pelarut yang dimasukkan ke dalam alat sokslet dipanaskan dan akan terkondensasi sehingga jatuh menuju ke sampel yang terletak di dalam timbel. Sampel yang dalam timbel ini kemudian akan tergenang hingga tingginya itu melebihi dari sifon. Ketika tingginya melebihi dari sifon, ekstrak kemudian akan jatuh menuju ke labu alas bulat, yakni labu penampungan. Ini dikatakan sebagai volume 1 siklus, yakni volume ketika sifon itu penuh dan ekstrak jatuh menuju ke labu alas bulat. Proses ekstraksi selesai ditandai dengan perubahan warna ekstrak dari kuning menjadi kecoklatan seperti yang terlihat pada gambar, serta warna pelarut yang sudah balik seperti semula. Ekstrak cair yang didapatkan ini kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring, lalu selanjutnya dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator. Dan didapatkanlah ekstrak piperin. Hasil rendemen yang didapatkan kemudian dihitung, yaitu persen rendemen sama dengan massa gelas beker plus massa sampel minus massa gelas beker kosong per massa serbuk lada dikali 100%. Dan kemudian didapatkan rendemen sebesar 59,8% pada praktikum ini. Serta titik didih sebesar 137 derajat. Hal ini berbeda dengan titik didih yang didapatkan dari teori, yakni 127 derajat. Dari nilai rendemen yang didapatkan ini dan dari titik didih yang didapatkan yang tidak sesuai dengan teori, bisa diketahui bahwa rendemen yang didapatkan tidaklah murni piperin. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor ekstraksi yang terlalu cepat, sehingga etanol tidak bisa mengikat piperin dengan maksimal, serta piperin yang mungkin terhidrolisis menjadi asam piperat dan piperidin sehingga tidak sempat untuk terikat oleh etanol. Selanjutnya, identifikasi dengan menggunakan KLT didasarkan pada penggunaan fase gerak dan fase diam yang memiliki kepolaran yang berbeda terhadap absorpsi sampel. Identifikasi KLT1D diawali dengan rendemen hasil ekstraksi
Yang tadi dilarutkan dengan etanol, kemudian ditotol pada lempeng silika gel yang merupakan plat yang berperan sebagai fase diam. Kemudian plat akan dimasukkan ke dalam chamber yang telah diisi dengan pelarut untuk fase gerak 1D. Piperin selanjutnya akan terelusi dan didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat bahwa pelarut toluen banding etil asetat yang rentang nilai RF-nya tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi, merupakan pelarut yang paling baik di antara kedua pelarut yang lain. Sehingga pelarut ini kemudian digunakan untuk identifikasi KLT tahap selanjutnya yaitu 2D. Identifikasi KLT 2D bertujuan untuk pemanjangan fase gerak untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti, karena bisa dilihat dari hasil perhitungan ini nilai RF yang didapatkan berdekatan, karena kemungkinan terkandung senyawa lain yang memiliki sifat kimia yang hampir sama dengan piperin. Identifikasi KLT 2D seperti yang dapat dilihat pada gambar, plat diputar 90 derajat, lalu digunakan kembali fase gerak terbaik dalam 1D yaitu toluen banding etil asetat, sehingga didapatkan kemudian nilai RF dari 2D sebesar 0,685 cm. Pengujian berikutnya menggunakan Regen-Dragendorf. Dari hasil pengujian dengan Regen-Dragendorf, ini dapat dilihat munculnya spot yang berwarna orange. Spot yang berwarna orange ini menandakan senyawa piperin. Seperti yang diketahui, kandungan dari Regen-Dorf itu terdiri atas oksobismutin, asam tartarik, dan Ki. Warna orange ini merupakan reaksi antara senyawa piperin yang merupakan alkaloid yang terprotonasi oleh asam tartarik yang terkandung dalam Regen-Dragendorf, sehingga terjadi pembentukan ion Bil4- dan HNR3+ yang menyebabkan warna orange. Kesimpulan dari praktikum ini ialah metode seksletasi digunakan untuk isolasi piperin karena proses ekstraksi yang terjadi secara kontinu dengan jumlah pelarut yang selalu konstan. Pelarut juga bisa digunakan secara berulang. Identifikasi piperin dengan KLT1D didasarkan pada prinsip perbedaan kepolaran antara fase gerak dan fase diam dengan menggunakan 3 pelarut yang berbeda. Dan kemudian didapatkan nilai RF sebagai berikut. Dan selanjutnya, identifikasi piperin dengan KLT2D bertujuan untuk membersihkan senyawa pengotor yang mungkin masih tercampur dengan piperin dengan prinsip pemanjangan lintasan fase gerak. Pelarut yang digunakan untuk fase gerak 2D ialah toluen banding etil asetat karena merupakan pelarut terbaik dari KLT1D, sehingga didapatkan nilai RF sebesar 0,685 cm. Demikian pembahasan dari kelompok kami tentang isolasi piperin dari biji lada dengan alat soklet. Kami ucapkan terima kasih.